Halo Sobat iNews, waspada kondisi cuaca selama sepekan ke depan. News Recap akan merangkum berita-berita dalam satu minggu dari berbagai daerah. Saya Alia Zahra. Kita mulai dari Jakarta. Sobat iNews, hati-hati saat berkendara di ibu kota. Seorang pelajar yang sedang menuju ke sekolah tewas akibat jalan licin dan berlubang. Jalan rusak juga mengakibatkan pengemudi ojek online kecelakaan usai kendaraannya menghantam jalan berlubang. Tangis histeris pecah saat ibu korban melihat jasad Aldi, siswa kelas 11 SMK Negeri 34 tergeletak di tengah jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Korban alami kecelakaan usai motor yang dikendarai menghantam lubang berair saat kondisi hujan, licin, dan banyak tambalan. Akibat kecelakaan ini, korban sempat terpental 5 meter dan kepalanya menghantam aspal. Jasad lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati menggunakan ambulans, sementara polisi melakukan olah TKP. Di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, bilang keseimbangan, jatuh langsung, musuk gini palanya. Itu berapa orang makannya? Lawan? Berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini hujan, dia kencang bawahnya. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi dan mengular hingga 3 km. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang berlubang dan bergelombang agar kejadian serupa tak terulang. Seorang pengemudi ojol tak sadarkan diri dan tergeletak di tengah jalan usai menghantam lubang di Jalan Layang Grogol, Jalan Ledjen S. Parman Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ia menderita luka parah di kepala dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras. Sebelumnya korban hendak mengantar pesanan namun tak melihat adanya lubang besar di jalan karena tertutup air hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Ini bahaya banget, karena ini dari sana itu benar-benar nggak kelihatan, apalagi kondisi pas hujan. Karena di sana nanjak kan ini akan turunan, jadi nggak kelihatan sama sekali. Mobil aja nggak kelihatan, apalagi kalau motor. Sementara itu, usai jatuhnya korban jiwa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Bina Warga untuk segera menutup seluruh jalan berlubang. Sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga, walaupun sampai dengan tanggal diperkirakan 18-19 itu curah hujannya masih tidak menentu, kadang-kadang tinggi. Saya sudah minta semua jalan-jalan yang berlubang untuk ditutup, walaupun bersifat temporary. Sebelumnya, Pramono sempat menyatakan jika perbaikan jalan baru akan dilakukan usai musim hujan berlalu. Namun untuk langkah menekan risiko kecelakaan kembali terulang, ia pun meminta penutupan jalan segera dilakukan. Tiga pelajar nekat menyiram air keras kepada 3 pelajar lainnya di Jakarta. Akibatnya, 1 pelajar mengalami luka di bagian mata. Berbekal rekaman video amatir, polisi akhirnya berhasil menangkap ketiga pelaku. Aksi penyiraman diduga air keras oleh 3 pelajar tingkat SMA kepada 3 pelajar lainnya di Jalan Cempaka Raya, Jakarta Pusat terekam CCTV. Para pelaku berboncengan 1 sepeda motor. Saat papasan dengan 3 pelajar lain yang berboncengan 1 sepeda motor, salah satu pelaku langsung menyiramkan air keras dan kabur. Penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di kedua mata yang di tengah hangus terbakar pada seragam. Polisi mengejar ketiga pelaku yang diketahui identitasnya. 3 pelajar penyiram diduga air keras pada 3 pelajar lain yang berboncengan di Jalan Cempaka Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Ketiga pelaku ditangkap di rumahnya merupakan anak di bawah umur. Para pelaku sebelumnya menyiram korban menggunakan baju seragam koko putih, topi, dan sepeda motor Matic berwarna putih. Para pelaku langsung kabur usai menyiramkan air keras. Korban mengalami luka di mata dan sempat dirawat di rumah sakit. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Membebankan biaya kepada negara yang besarnya ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee.
Dugaan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Komisi Pemilihan Umum menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu disebarkan Bonatua kepada masyarakat. Dokumen salinan ijazah Joko Widodo dibuka sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Salinan ijazah tersebut digenggam oleh Bonatua dan diperlihatkan pada awak media yang hadir di kantor KPU Pusat. Dokumen yang diperlihatkan merupakan salinan legalisir yang didapatkan dari KPU, di mana sebelumnya terdapat perbedaan dalam bentuk salinan yang dinilai tidak lengkap. 9 item yang sebelumnya ditutup pun kini bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat luas. Sementara itu, Rabu 11 Februari, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan dilaksanakan di Mapolresta Surakarta. Jokowi tiba di Mapolresta Surakarta sekitar pukul 15.54 waktu Indonesia Barat dengan didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Setibanya di Polresta Surakarta, Jokowi disambut Kapolres Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono dan Wakapolres Surakarta AKBP Sigit. Saat ditanyai awak media, Jokowi enggan berkomentar dan langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan menyusul dikembalikannya berkas perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo CS terkait ijazah palsu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air Sungai Cisadane yang terindikasi tercemar limbah kimia cair. Cemaran limbah kimia membuat ratusan ikan mati dan tak layak konsumsi. Info pagi hari ini, air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Aliran Sungai Cisadane diduga tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Senin dini hari kemarin. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Kami dari Satdimas Polres Metro Tangerang Kota mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Petugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan digunakan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan pertama
Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. TNI Angkatan Udara menggelar uji coba pendaratan pesawat tempur F-16 dan Super Tucano di ruas jalan tol Trans Sumatera Lampung. Uji coba ini digelar sebagai simulasi saat situasi darurat. Informasi ini sekaligus menutup news recap kita minggu ini. Saya Alia Zara, sampai jumpa dan terima kasih. Jalan tol Trans Sumatera KM 228 hingga KM 231, jalur terbanggi besar Pematang Panggang, Kayu Agung, ditutup sementara saat pesawat jet tempur F-16 mendarat di lokasi. Tak hanya itu, pesawat tempur jenis EMB 314 Super Tucano juga melakukan pendaratan di lokasi yang sama. Pesawat tempur sempat menggetarkan, dan dalam hitungan detik, pesawat bisa menyentuh aspal tol dan mendarat dengan sempurna. Namun tak lama berselang, pesawat kembali melaju dan lepas landas dengan mulus. Pendaratan ini merupakan simulasi yang dilakukan TNI Angkatan Udara, memanfaatkan badan jalan tol sebagai landasan darurat. Tujuannya tak lain untuk menguji kesiapan infrastruktur sipil, khususnya jalan tol apabila dibutuhkan dalam situasi darurat atau kondisi perang. Milestone-nya sangat baik, dan kedepannya ini nanti kita akan lanjutkan, tidak hanya di sini. Di beberapa tempat di Indonesia kita akan bangun jalan tol yang juga dapat difungsikan sebagai runway. Usai simulasi, TNI Angkatan Udara menegaskan latihan ini merupakan bagian dari strategi besar pertahanan udara nasional, sekaligus bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu.